Seorang anak muda menatap penuh gelisah, ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidakberpihakan yang terjadi di depan matanya. Ia ingin melakukan sesuatu, ia ingin protes, ia ingin menjerit, tapi ia tidak punya modal, tidak punya akses, tidak punya ruang untuk mengekspresikan. Tapi ia punya segenggam niat, ia punya sekaleng cat semprot, ia punya kejujuran. Dan tembok-tembok hotel, dinding-dinding kantor pemerintah, jembatan dan jalanan, serta pagar terminal terpaksa menjadi korban lampiasan, goresan artistiknya. Dan sebuah seni sebagai ekspresi dari luapan ketidakpuasan yang tidak tertampung di ruang-ruang seni yang resmi dan formal telah lahir. Sebuah seni jalanan. Halo, saya Haryanto Halim, senang menyapa Anda dalam episode kedua latihan kali ini yang merupakan kerjasama antara Universitas Nasional Karangturi dengan Koneksi.tv. Saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan tema support system yang menentukan ekosistem. Jadi bagaimana peran seorang agen perubahan bisa melakukan perubahan dan mendukung sebuah sistem dan merubah sebuah ekosistem. Saya akan mengundang seorang anak muda yang sangat luar biasa, seorang pekerja kreatif, seorang pegiat seni, budaya, dan literasi, seorang anak muda yang sangat bangga dengan kota kelahirannya, seorang anak muda pemilik sebuah galeri seni, dan seorang anak muda yang selalu mengkampanyekan budaya membaca, seorang anak muda yang selalu gelisah. Saya akan mengundang Sebastian Gary. Halo Gary, apa kabar? Halo Pak. Gimana? Luar biasa. Sehat-sehat? Sehat. Manggilnya Bas, Sebas, atau Ger, atau Ri? Panggilannya Gary. Gary ya? Gary. Gary ya? Dari SD Gary, SMP Gary, SMA Gary, kuliah Sebastian. Loh, wah ini menarik ini. Mungkin di perkuliahan nama Sebastian itu keren mungkin ya. Oh gitu ya? Ya. Oke, menarik sekali, tapi nanti akan kita lanjut perbincangan kita, menggali lagi apa yang sudah Anda lakukan untuk Kota Semarang, untuk diri Anda sendiri. Dan sobat-sobat latihan, jangan lupa kita akan lanjutkan lagi, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, Sebastian. Ya. Sebastian atau Gary ya tadi ya? Nama panjangnya Sebastian Gary. Nah, enaknya dipanggil apa? Gary saja. Gary saja. Ya. Tapi tadi sempat cerita, jadi dipanggil Sebastian pas apa kamu? Pas di perkuliahan. Oh, pas di perkuliahan. Bastian sebenarnya. Oh, Bastian. Bukan Sebastian. Oh, Bastian. SE-nya hilang. Oh, Ya. tapi sejak kecil awalnya Gary. Gary. Oh, ya persis saya. Saya dulu juga panggilnya beda-beda. Dari SD. Dari SD sampai SMP, TK sampai SMP saya dipanggil nama Tionghoa. Kemudian SMA ganti nama Haryanto itu. Kemudian kuliah yang dipanggil Halimnya, saya nggak tahu karena mungkin lebih formal atau apa. Tapi ya menarik. Jadi Anda dipanggilnya Bastian itu. Kalau di perkuliahan Bastian. Bastian. Ya. Istri manggilnya apa? Ya Istri Bastian. bukan, beda lagi Pak. Oh beda lagi. Lebih sweet. Lebih sweet. Lebih sweet ya. Oh iya, apa itu? Manggilnya ayah. Wah, wah ini nanti bisa digali. nanti bisa digali. Tapi tadi sempat, kalau yang di rumah nggak dipanggil Sebastian, nggak dipanggil Gary, panggilannya apa? Kalau di rumah bapak ibu saya panggil saya Gary. Gary. Ya. Oh. Panggil saya Gary. Parafannya. Gary panggilannya. Oke. Oke, ya menarik. Jadi Gary menarik sekali karena saya sempat browsing ini soal apa yang Anda lakukan. Street art itu ya? Ya, street art. Seni jalanan lah seni istilahnya. Itu kan mau tidak mau kan tidak bisa lepas dari istilah coret-coret vandalisme, pengrusakan ruang publik dan uraan, ugal-ugalan. Anda bisa berangkat dari itu gimana? Awalnya dulu sih, jadi saya memang dari kecil, dari TK itu suka gambar, suka coret-coret
buku, jadi kalau ada LKS gitu saya coret-coret. Misalkan ada gambar anak lagi bermain sepak bola itu nanti saya respon anaknya lagi main sepak bola saya kasih sayap. Oh, ditambahi. Bolanya saya kasih api. Jadi memang kalau ngomongin bakat ya ada bakat gambar. Itu rumah itu ya kecil. enggak usah ngecat mungkin ya, sudah penuh dindingnya oleh gambar Anda. Di rumah dulu. Di rumah sih di kamar dulu. Memang saya coret-coret. Coret-coret Ya, juga. saya Dan itu coret-coret. dibiarkan. Dibiarkan. Karena bapak ibu saya nggak pernah ngelarang saya untuk melakukan sesuatu, yang penting ada tanggung jawabnya gitu sih. Oh gitu. Nah, Oke, terus gimana? Setelah itu Anda dimulai dari kecil setelah suka coret-coret itu? suka coret-coret, beranjak SMP, SMA di kelas 3 itu mulai melihat ruang publik. Jadi kegelisahan saya adalah banyak ruang publik itu yang bisa diperindah, direspon dengan sebuah visual. Atau Anda menganggap coret-coret itu sebuah keindahan ya? sebuah keindahan. Karena kenapa sebuah keindahan? Karena kita berangkat dari apa yang ingin kita sampaikan ke banyak orang. Tapi karena Anda punya bakat gambar bagus, tapi kan di luar banyak yang coret-coret nggak karuan tuh loh. Jadi begini Pak, kalau ngomongin esensi street art itu kan sebenarnya banyak teknisnya. Ada yang namanya graffiti, itu yang gambar pakai pilok, terus mereka membentuk suatu. Kalau graffiti tapi gambar. termasuk street art juga ya? Termasuk ya? Ada graffiti, ada weight paste. Kalau weight paste itu kertas print ukuran besar, nanti pengaplikasiannya pakai lem kayu. Itu terus ada stencil. Stencil itu yang kita bikin visual dari rumah udah dipotong, tinggal diginiin disemprot. Terus ada juga tagging. Tagging itu yang freestyle gitu bikin. Yang kasih tanda tangan ya, gimana gitu. Ya. Aku pernah di sini loh. Gitu. Ya. Gitu sih. Oke. Jadi keresahan apa yang ingin aku sampaikan itu aku tuangkan ke ruang publik, Pak. Ya. Jadi kalau ngomongin esensi vandal, esensi terhadap pengerusakan ruang publik itu sebenarnya kembali lagi ke siapa yang akan menikmati karya itu. Jadi kalau ngomongin sebuah karya itu kan tidak ada penilaiannya, harus 1 sampai 10 ya. Jadi tergantung siapa yang melihat, dia yang akan mengapresiasi sebuah karya itu gitu. Tapi yang tadi saya pengen kembali, kalau yang gambarnya yang enggak itu menurut kamu gimana gitu loh? Kalau gambar yang enggak menurut saya sebagai pelaku juga yang tidak jauh dari mereka yang merespon ruang publik juga, itu sebuah hal yang negatif juga. Oh, menurut Anda negatif ya? Negatif, karena mereka tidak konsep. Hanya meluapkan saja ya? Hanya meluapkan atau saja. mungkin untuk mencari eksistensi ya? Untuk bisa menunjukkan jadi. eksistensi ya? Kan kadang ada kelompok-kelompoknya ya kan? Iya, sebenarnya kalau ngomongin street art itu memang seperti itu Pak. Jadi misalkan si A dan si B, si C punya kelompok, misalnya kelompok apa itu. Mereka pengen unjuk gigi gitu ya? Yang penting namanya ada di mana-mana gitu. Mereka udah ada pret, udah ada. Dan juga mungkin ada sebuah tantangan ya, coba nak wani tembok kui gitu. Iya kan? Gitu, Pak, mungkin ada tantangan-tantangan semacam itu ya? Semacam itu ada. Oke. Lah tapi kemudian dari apa yang Anda lakukan dari awalnya mungkin uraan dan ugal-ugalan. Tapi kemudian kan Anda mengarahkan energi itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Anda arahkan. Lah bentuknya seperti apa positifnya itu? Jadi positifnya adalah berjalannya waktu di tahun 2010, saya masih duduk di kelas 3 SMA, akhirnya berjalan ketemu banyak teman-teman yang punya pola pikir yang sama terhadap keresahan di Indonesia ini khususnya atau di Semarang, yang gimana caranya kita meluapkan sesuatu itu yang menjadi sebuah visual. Jadi kalau ngomongin itu komunikasi melalui visual gitu. Oke. Keresahan pertama apa yang Anda coretkan di ruang publik di Kota Semarang? Keresahan waktu itu ini bebas ya. Bebas. Ya. Jadi waktu itu kalau nanti misalnya diedit kok ya. Waktu itu tertangkapnya Nasarudin ya, korupsi waktu itu. Jadi kok kenapa ya sampai detik ini koruptor itu nggak pernah dihukum secara fair dengan pelaku-pelaku lain yang mungkin. Anda resah saat Nasarudin tertangkap, tapi kemudian Anda resah ini ketoknya bakalnya nggak diapa-apain gitu maksudnya? Iya, sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Oh, Anda pengen diapain gitu terus kemudian diungkapkan gitu? Iya, saya resahnya waktu itu nama Nasarudin itu saya ganti Asurudin gitu. Jadi asunya itu saya perbesar. Karena jengkelnya. Karena jengkelnya. Itu aku bikin teknis stensil Pak. Jadi aku bikin gambar di rumah dulu, aku potong pakai cutter, tinggal di tembok itu cepet. Tembok 1 coret, pindah lagi. Pengen cepet karena biar enggak konangan ya? Iya. Hit and run Pak makanya. Anda juga takut-takut gitu kali ya? Kalau ngomongin takut ya. Takut. Berarti itu saya keluar subuh di atas jam 12. Di atas jam 12.
Iya. Ya. Ditempel di mana, Mas? Waktu itu yang paling banyak di daerah veteran. Daerah veteran yang ya. Karena deket sama KPU. Dekat-dekat dengan kantor yang akses jalannya itu ramai. Jadi kalau saya pribadi dan teman-teman itu kalau mau merespon ruang publik itu membaca tembok dulu. Jadi kita cari yang namanya heaven spot. Tembok yang sekiranya itu ketika orang berhenti itu ketika tengok kanan kiri. Artinya Anda menganalisa dulu ya. Iya. Apa ruang pamernya mau di mana gitu ya? Jadi sehari sebelum itu biasanya saya muter-muter dulu. Mana ya tempat yang tapi happeningnya itu kan tergantung dari konteks yang mau dipasang ya. Ya, kalau kebetulan ini karena ini mungkin bisa saja suatu ketika di terminal karena konteksnya harus memang di terminal atau mungkin di kantor pejabat misalnya gitu ya. Lah ini menarik ini. Gitu. Rasanya gimana, Mas? Pas nempel itu rasanya. Kalau ngomongin rasa, waktu itu saya kalau sama aparat itu sebenarnya nggak takut ya Pak. Maksudnya kan kita bisa negosiasi, bisa ngobrol. Yang saya takutkan adalah begal Pak waktu itu. Begal? Ya, waktu itu lagi rame-ramenya begal gitu. Jadi ya mau nggak mau harus hit and run. Pokoknya kalau ada orang yang sekiranya dari jauh ngelihat, terus ada orang ngebuntutin motor saya yang saya tumpangi. Oke. Pokoknya langsung cepat aja lah. Gitu. Pokoknya nyebar berapa visual, semprot, cabut. Gitu. Berarti memang saya melihat dan membaca memang street art itu wujud dari kegelisahan yang tidak bisa ditampung ya saat itu ya. Dan memang harus pakai ruang publik istilahnya ya. Nggak mungkin, sekarang bisa nggak sih kalau udah ada media digital digantikan dengan upload di media digital itu rasanya sama atau enggak? Jadi begini Pak. Kalau banyak teman-teman street art yang sekarang memanfaatkan media sosial khususnya Instagram, itu tetap dia melakukannya di ruang publik juga. Medianya tembok. Itu nggak bisa lepas ya ternyata Nggak bisa lepas. Street art harus pakai street toh, nggak mungkin pakai street virtual itu. harus pakai tetap ya. Iya. Jadi kayak media sosial itu hanya sebagai portfolio, tempat untuk mengarsipkan atau mendokumentasikan karya mereka gitu aja sih. Oke. Lah sekarang ini Anda berarti sudah berapa tahun ini menjalani sebagai street artist gitu ya, seniman seniman jalanan apa? Pelaku seni jalanan mungkin ya? Iya, pelaku seni jalanan. Pelaku seni jalanan ya. Sudah berapa lama ini? Sudah berapa lama, saya dari 2010 klimaksnya itu sampai 2014. Pakai klimaks bareng. Ya karena itu titik puncaknya. Ini gitu. Karena habis menikah. Terbawa ini. Kan barusan punya anak juga ya? Ya 16 bulan. 16 bulan, oke. Jadi kalau Anda sudah berapa lama tadi? Fase saya di street art, semangatnya itu 2010 sampai 2014. 2010-2014, sampai sekarang berarti sudah 10 tahun juga lah ya? Ya sekarang masih sering bikin gambar. Anda termasuk senior atau? Enggak sih Pak. Enggak? Lebih ada yang senior lagi. Lebih ada yang senior lagi. Oke. Jadi kalau ngomongin di ranah street art itu enggak ada yang namanya senior junior sih. Kendel sopo gitu. Kendel sopo dan konsisten siapa. Gitu. Konsisten. Iya, konsisten itu dalam arti tiap minggu keluar itu atau? Bukan. Jadi seiring berjalannya waktu karyanya masih ada gitu. Enggak langsung hilang jelek gitu, ngilang enggak. Gitu. Nah, yang penting masih konsisten. Itu hilang jelek biasanya karena apa? Insyaf atau karena biasanya karena ya nggak tahu ya, banyak ada yang tuntutan pekerjaan juga yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi sebebas dulu gitu. Kalau dilihat dibandingkan, saya pernah ke Melbourne namanya di Hozier Lane. Itu sepanjang gangnya yang cukup panjang itu kiri kanan penuh dengan grafiti yang indah sebenarnya, dan itu menjadi turis spot yang luar biasa. Di Penang Malaysia juga sama. Bahkan ada gambar yang malah menghasilkan memutarkan roda ekonomi di sekitarnya. Bisa jadi t-shirt, bisa jadi gantungan kunci, jadi apa macam-macam. Kira-kira di Semarang bisa jadi gitu atau enggak? Kalau di Semarang itu sebenarnya bisa Pak. Oh bisa? Sebenarnya bisa. Heaven spotnya di mana? Cuman begini Pak, kasusnya adalah ketika banyak penggiat street art di Semarang, cuman dari pemerintahnya tidak ada fasilitas spot yang itu sebenarnya untuk dikhususkan untuk anak-anak street art gitu. Yang kayak di Melbourne tadi Hozier Lane, kemudian kalau ngomongin di Semarang misalkan di Kota Lama atau di Lawang Sewu sih udah ada sih, cuman memang tidak terkonsep, jadi siapapun bisa langsung gambar di situ. Saya malah sebenarnya cenderung di Kota Lama itu. Maksudnya kan ketika tempat
kalau ngomongin tempat lama ya, ketika dipercantik atau diperindah dengan sebuah visual yang berwarna-warni kan itu sangat bagus. Tapi itu meskipun tadi kan ada unsur sebenarnya graffiti, itu selalu ada unsur sebenarnya rodok colongan dikit itu ya. Kalau dilegalkan itu rasanya ya nggak apa-apa gitu. Kalau dilegalkan adrenalinnya kurang. Tapi ya tetap akan menjadi sebuah kebanggaan kali ya kalau bisa mempercantik kota. Sebab saya juga ikuti, Anda juga kelihatannya getol sekali bagaimana bisa membawa perubahan di kota Semarang ini. Kalau di pecinan itu bisa nggak, Mas? Bisa. Semua sebenarnya bisa. Bisa ya. Saya lihat banyak tembok-tembok loh. Nanti kalau saya tak ikut kerjasama aja. Kebetulan saya ngurusi pecinan. Jadi bisa, dan mungkin gambarnya bisa disesuaikan juga kan sesuai konteksnya. Bisa. Malah sebenarnya teman-teman itu senang ketika ada seseorang yang bisa menampung mereka atau memberikan mereka ruang gitu. Ruang. Jadi sebenarnya ketika teman-teman atau saya pun dikasih spot itu sangat senang, karena apa? Wah, berarti gambarku atau konsepku bisa ditampung di tembok itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya melihat ini kan sebuah ungkapan kegelisahan yang tidak tertampung, yang seperti saya katakan tadi. Dan selamanya menurut Anda, anak muda, Anda nanti akan berumur, nanti punya anak, ada penggantinya atau terus toh? Karena itu kan selalu anak muda kan selalu gelisah toh, iya kan? Dan apa yang saya dengar kan galeri Anda Prigel itu, itu singkatan apa itu? Nah ini cukup cukup unik dan harus diceritakan. Oh gitu. Jadi Prigel itu kalau orang awam itu terkadang bingung, wah ini bahasa dari mana ini? Gitu. Bahasa dari luar tapi ya. Prigel kok kesannya kayak perempuan itu ya? Bukan. Lah ya Prigel, wah orangnya Prigel itu loh, iso masak, iso nyuci. Sebenarnya Prigel itu diambil dari bahasa Jawa. Apa yang artinya orang yang kreatif, yang nggak bisa diem tapi ngasilin sesuatu. Nah, nama itu tercetus dari almarhum nenek saya. Jadi ibu dari ibu saya, nenek. Gitu. Jadi sampai sekarang pun aku selalu bawa kertas, entah kertas kosong atau kertas bergaris itu dimanapun saya ketika melihat sesuatu dan ada ide yang tercetus dalam pikiran saya itu langsung saya tuangkan ke kertas. Misalkan tercetus kata-kata apa atau sketch visual apa itu selalu saya langsung tuangkan gitu. Karena kesimpulan saya ketika ide itu enggak segera kita simpan bisa terbang. Enggak sampai berapa itu jam. Itu Prigel bukan artinya pria gelisah loh. Bukan. Bukan. Pria pegel, Pak. Itu dulu saya sering lihat loh di Semarang coretan-coretan Prigel itu ya ada toh berarti. Bukan, Pak, sebenarnya, Pak. Bukan. Tapi saya. Lah itu kan tagging kalau itu. Saya pakainya white base. Pakainya white base. Kertas fotokopi dibikin ukuran gede, ditempel pakai lem kayu atau lem saya bikin dari tepung tapioka. Itu Anda pengen menyampaikan apa sih? Sebenarnya itu propaganda yang saya lakukan. Biar dikenal gitu. Biar dikenal. Yang dari kalau diruntut dulu background saya street art, sering respon ruang publik dan sedangkan saya punya suatu bidang usaha yang tidak jauh dari apa yang saya lakukan dulu. Jadi ini tinggal propaganda aja gitu. Dirunut, Mas. Ya. Dirunut. Kalau diruntut tuh ke belakang. Dirunut berarti. Dirunut. Dirunut ya. Kalau ke belakang itu dirunut. Kalau ceritanya runtut itu. Enggak apa-apa ya, kadang ngomong soal topik bahasa dikit. Enggak apa-apa. Jadi Anda pengen menunjukkan eksistensi lah istilahnya. Propagandanya. Dan sekarang juga sudah mendapatkan hasil? Sudah ya? Sudah. Anda bikin itu melalui proses yang enggak sesingkat sih, Pak. Enggak singkat prosesnya. Prosesnya cukup lama. Maksudnya ketika kita ingin bikin sebuah brand yang itu di mata segmentasi yang kita tuju itu bisa dapat pasarnya, itu memang kita harus Sebentar, Anda ini saya jadi tertarik. Anda ini sebenarnya ternyata memang bukan cuman sekedar pelaku street art. Anda ini otaknya marketing. Karena saya basicnya dulu kuliahnya di komunikasi. Pantas. Gitu. Jadi Anda bukan ini kan? Ya ini sebenarnya tapi bagus bahwa Anda kemudian tertarik untuk mengadvokasi anak-anak yang masih melakukan seni jalanan. Jangan sampai mereka cuma sekedar hura-hura gitu ya. Sebab yang Anda lakukan nih, yang barusan Anda ceritakan luar biasa. Anda punya konsep bagaimana
hobi yang meskipun uraan bisa dikelola gitu ya Mas ya? Iya. Soalnya semua itu di fase. Jadi di fase anak SMA ke kuliah itu istilahnya kalau dari saya pribadi itu masih pencarian jati diri. Eksplorasi gitu ya? Eksplorasi. Ya, ngedan gitulah ya. Masih pencarian jati diri. Padahal jati diri ada di dekatnya Jatingaleh. Iya. Ya seperti itu. Jadi fase mereka itu masih menentukan saya itu harus di mana. Gitu. Betul. Dan itu memang harus diberi ruang dalam tanda petik ya. Artinya mereka memang harus bermain di ranah itu toh untuk mencari di ranah ya itu. Kan? Cuman di Semarang itu begini Pak. Ketika banyak penerus istilahnya yang sudah ada terus ada yang baru-baru lagi itu terkadang mereka itu nggak mau kenal dulu gitu, nggak mau saling kenal antar pelaku, mesti langsung ngejudge, wah wong kuwi sombong nih, wah wong kuwi kok ketok gambare apik tapi ora gelem kumpul, nah kayak gitu. Jadi mereka nggak mau open mind dan yang terjadi adalah regenerasi ini sangat sedikit gitu. Oh gitu. Atau mungkin jangan-jangan memang pelaku seni jalanan itu selalu gitu. Enggak sih, enggak semua kayak gitu. Oh gitu. Dulu saya sempat crash masalah juga sama sesama pelaku itu. Cuman kalau ketemu ya udah ya bro, rangkul-rangkulan. Oh bisa crash juga ya? Crash bisa. Padahal jarang ketemu. Crashnya itu terjadi ketika misalkan Pak gambar nih, gambar bebek misalkan. Terus saya respon ganti gambar landa. Nah itu jadi crash itu. Oh sebelahnya persis? Ditumpuk. Oh ditumpuk? Iya ditimpa. Nah itu sering terjadi di street art sering terjadi kayak gitu. Oke. Kadang kalau nggak terima ya, wis ketemu aja gelut nih dia gitu ada. Oh ya itu jiwa anak muda. Ya Jiwa anak muda sampai kayak gitu. Cuman kalau yang menyikapi yang baik ya ketemu aja lah ngobrol. Mungkin kita bisa gambar bareng gitu sih. Oke. Terus juga pernah tahun berapa ya Anda bikin gerakan ayo buat Semarang kotor itu? Iya. Itu untuk apa ya nih? Jadi gini Pak, kalau ngelihat itu tahun berapa itu? Itu sekitar 2012. 2012 ya. 2012. Itu saya sama teman-teman pelaku street art juga itu bikin namanya buat Semarang kotor. Buat Semarang kotor itu bukan berarti kita makan terus kita buang sampah. Itu gitu, juga karena ada ngamuk atau gimana? Karena itu keresahan kita pengen bikin Semarang kotor, cuman dalam tanda kutip ini kita bikin dengan visual gitu. Oke. Jadi karena Anda melihat apa? Anda pengen bikin itu kan Anda melihat apa? Resah. Resahnya apa? Karena Semarangnya kotor? Bukan. Resahnya karena visual di Semarang itu kurang gitu. Oh, gitu. Oke. Makanya yuk kita buat Semarang kotor. Kotor dalam tanda kutip kita bikin cantik lah. Gambar. Oke. Oke, terus yang Anda lakukan apa? Waktu itu gambar di Kampung Jambi. Kampung Jambi itu farmasi yang lama. Di Jalan Dr. Cipto. Yang dulu ada galeri seni juga ya? Ya, ada punyanya Pak Tubagus ya. Ya. Rumah seni ya itu. Rumah seni ya itu. Tahu juga ya? Tahu, kenal juga kebetulan. Oh, saya juga kenal. Gitu. Oke. Terus Anda gambar apa di sana? Gambar bareng-bareng ya, gambar apa aja sih. Oh, kayak itu Kampung Pelangi itu? Bukan. Kalau itu lebih ke warna-warni, kalau ini lebih ke apa kita gambar yang ingin kita gambar aja. Oh, gitu. Memang nggak ada konsep yang spesifik temanya apa enggak. Terus direspon gimana oleh masyarakat atau oleh pejabat? Sebelumnya sih sudah ada gambar. Cuman gambarnya itu nggak bagus gitu loh. Jadi kita bikin bagus. Ya respon warga di situ kampung situ ya bagus Mas digambar ya? Daripada kemarin dicoret-coret anak STM, kebetulan dekat sama STM juga kan di situ. Oh, kenapa kalau dicoret-coret anak STM kenapa? Ya maksudnya begini Pak, ketika kita sudah membuat sesuatu dan itu punya proses. Ketika langsung dicoret gitu kan perasaan kita Pak ya. Enggak, tadi anak STM itu konotasinya ada apa gitu? Konotasinya itu sebenarnya mereka itu mengubah mindset atau pola pikir masyarakat itu seakan-akan ketika melihat anak graffiti, anak street art itu menjadi negatif. Oh gitu, karena mungkin kurang ada sentuhan artistiknya gitu ya. Asal yang tadi tagging X berapa gitu. Pada akhirnya masyarakat wah nek ono cah nggo pilok mesti mah nyoret-nyoret gitu. Pasti mau coret-coret. Gitu. Lah, tapi kalau ya ini tadi saya barusan ngomong sendiri, Kampung Pelangi itu termasuk enggak ya? Kampung Pelangi itu termasuk street art enggak? Kalau ngomongin street art sih ya street art, Pak. Street art juga. Street art juga. Meskipun rodok sopan gitu ya. Ya, meskipun rodok sopan. Ya. Terus kalau mural itu juga enggak? Kalau mural itu kembali ke teknis, Pak. Kalau mural itu lebih pakai kuas. Dan mural itu biasanya lebih ke pesan-pesan sosial, pesan politik, isu-isu tentang apapun itulah. Tapi memang
apa ya graffiti dan street art itu memang merespon itu sih ya. Merespon itu. Dan kadang saya pernah baca bukan gambarnya yang penting, tapi diletakkan di mana itu juga penting sekali ya. Penting sekali. Ya kayak tadi diletakkan dekat kantor KPU atau kantor gubernur. Itu mungkin lebih apa ya, lebih bermakna daripada gambarnya sendiri ya. Gambar sendiri. Oke. Gitu. Terus apa harapan Anda tadi untuk bagaimana kota juga bisa memfasilitasi, tadi Anda sudah katakan kota lama ya? Iya. Kota lama itu di mananya ya, sebelah mana ya? Kalau ngomongin kota lama sebenarnya banyak tembok yang bisa dieksplor, cuman kan kita tidak tahu bahwa bangunan peninggalan sejarah, bangunan yang istilahnya cagar budaya itu apakah boleh ketika itu direspon dengan visual gitu loh. Meskipun itu nanti bisa dihilangkan kan, soalnya ketika melihat kota lama yang sekarang pun kan bangunan yang sudah runtuh, hampir runtuh itu kan sekarang sudah mulai diperbarui lagi lah. Gitu. Berarti kan kalau saya pikir ketika bangunan sudah jelek terus diperbarui, kenapa tembok tidak boleh direspon dengan visual gitu loh. Mungkin ada loh ke arah kota lama yang temboknya bukan termasuk bangunan cagar budaya. Mungkin bisa dicari Mas. Tidak harus di tengah kompleks kota lamanya. Karena menurut saya ya Anda sudah melakukan banyak gerakan sehingga melakukan perubahan lah. Menurut Anda sebagai anak muda, penting nggak sih agen perubahan di kota Semarang itu untuk membawa perubahan? Iya, kalau ngomongin agen perubahan ya Pak ya, yang sudah saya lakukan sampai detik ini, yang masih kurang di anak muda itu adalah sifat mereka untuk apresiasi. Apresiasi apapun itu. Jadi kalau kita ngomongin anak muda itu kan ada yang suka musik, ada yang suka tari, ada yang suka main motor. Nah, jadi di sini itu masih kurang untuk apresiasi. Misalkan nih, ada acara musik, ya yang datang ya teman-temannya itu aja. Gitu. Kurang gitu. kurang promosi. Kalau ngomongin kurang promosi itu sebenarnya kalau sampai detik ini ya Pak ya, yang banyak dilakukan teman-teman itu menurut saya sudah cukup sih. Oh gitu. Ya. Mungkin karena faktor malu. Kalau yang saya lihat sampai saat ini anak muda itu masih malu. Masih malu dalam artian mereka tidak mau membuka kesempatan untuk belajar, untuk tahu banyak hal yang ada di Semarang gitu. Kayak gitu sih. Tapi kan dengan yang Anda lakukan ini, Anda sudah bisa menggerakkan beberapa teman Anda juga toh. Ya. Artinya yang dulunya mungkin sekedar coret-coret yang nggak ada isinya, sekarang bisa juga Anda arahkan juga. Ada. Istilahnya regenerasi ya Pak ya. Iya, regenerasi. Yang meneruskan itu ada. Oke. Cuman bisa dihitung. Itu ya. Bisa dihitung. Jadi kan ya kembali lagi ke tadi fase apa sih Pak yang menentukan mereka itu akan konsisten di bidang mana yang akan dia tekuni gitu sih. Oke. Terus support system apa yang Anda harapkan dari sebuah kota sehingga bisa membantu Anda untuk mengubah ekosistem kota itu? Apa yang Anda harapkan? Kalau ngomongin support system sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sekarang ini sih Pak. Gitu ya? Ya. Jadi saya itu dulu basicnya itu anak street art. Jadi saya kenapa bisa sampai detik ini bisa bikin majalah online, bisa bikin majalah cetak. Oh, bikin majalah online? Bikin majalah online. Namanya apa? Dulu itu sempat saya dengan namanya Mas Garna. Garna Raditya itu salah satu personil dari grup band AK47, Oke Karaoke itu bikin Semarang on Fire namanya. Semarang on Fire? Ya, Semarang on Fire. Isinya itu, ya soal street art gitu? Bukan, itu media musik malahan. Oh, media musik. Oke. Terus bikin yang namanya Lokal Magazine. Oke. Lokal Magazine itu lebih general, lebih ngebahas apa yang ada di culture anak muda gitu sih. Nah, dulu saya di tahun 2011, 2012 saya masih sekolah. Itu dulu saya punya sikap gini Pak, ketika saya suka sama sosok seseorang, itu gimana caranya saya harus kenal, saya harus temui. Dan waktu itu saya suka sama salah satu band di Semarang, genrenya atau alirannya itu stoner rock, namanya Gagak Rimang. Wah, itu Gagak tahun Rimang. Berapa itu? 2011? Iya, 2011. Okay. Saya masih sekolah ini. Okay. Itu terus saya akhirnya kontak lewat Facebook, waktu itu masih ada Facebook, Instagram belum ada. Mas lagi di mana? Ini saya lagi latihan nih di studio daerah Supriyadi. Langsung saya samperin Pak.
Saya samperin, pokoknya saya ngomong, saya pengen kenal, saya pengen tahu lebih jauh bandnya ini seperti apa, akhirnya kenal, temenan. Nah, si band ini ternyata mereka punya teman-teman di latar belakang lain, kayak anak BMX, sepeda, terus anak skateboard, dan itu juga ada anak street art. Nah, akhirnya di situ membuka link saya, Pak. Membuka link saya untuk apa ya istilahnya, untuk bisa ngejalin koneksi yang lebih luas lagi. Gitu. Ini yang Anda omongkan ya jujur ya, saya nggak pernah dengar loh. Sebagai orang Semarang, tapi menarik. Artinya memang perlu dibuka lebih luas lagi ya sebenarnya ya. Jujur loh. Intinya yang penting anak muda itu punya rasa ingin tahu dan open mind sih, dan jangan malu gitu loh, Pak. Itu ya. Ya yang saya rasakan sekarang ini juga ya, punya banyak teman, punya banyak relasi, mau bikin proyek apa juga kita bisa ngemas sedemikian mungkin gitu sih. Mungkin tapi yang tadi saya tanyakan dari pemerintah sendiri, Anda ada harapan nggak support seperti apa? Kalau dari pemerintah itu sebenarnya sudah ada support, Pak. Oh sudah? Sudah. Sudah ada, istilahnya sudah ada support terhadap apa nih, Pak? Ya kegiatan anak muda ini. Kegiatan anak muda. Kalau ngomongin support sebenarnya sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Cuman mungkin apa ya, birokrasi ya, mungkin birokrasi yang tidak semua anak muda ini ketika ingin bikin sesuatu itu nggak tahu arahnya harus kemana gitu. Mungkin pemerintah harus apa ya istilahnya, harus lebih open mind, harus lebih terbuka dan harus lebih dekat sama anak muda gitu, biar kita bisa kolaborasi bikin sesuatu gitu, Pak. Maksud saya support misalnya kalau yang street art ini yang seperti saya lihat yang di Melbourne di Penang. Misalnya kan mungkin senang kalau dari pemerintah sini loh, ini ada jalanan, garap oleh, dan digarap sungguhan, dan kemudian jadi spot tourism lah, spot turis. Wah, Anda kan bangga kan kalau bisa melakukan itu. Saat ini udah ada, Pak. Sudah ada? Di TBRS. Taman Budaya Raden Saleh itu ada. Di dalamnya? Tembok yang masuk, ya di dalamnya. Saya bayangkan harus di public space loh. Saya juga seperti itu pengennya, Pak. Pengennya juga seperti itu. Mbok disuarakan ya toh? Ayo, Anda disuarakan. Sebutnya sekarang. Di mana? Yang Anda sudah survei di mana? Yang bagus itu di flyover bandara. Flyover bandara di arah Kerapiak sana. Itu cukup asik karena flyover. Yang baru itu ya. Flyover itu sama flyover Jatingaleh. Flyover bandara. Sama flyover Jatingaleh. Ini pesan untuk pemerintah. Saya cuma nyampe ketok loh ya. Ini bukan ide saya. Oh, itu asik ya? Asik, Pak. Karena spotnya gede. Itu di bawahnya atau di jalannya maksudnya gambarnya? Di sampingnya tuh, Pak. Oh, di sampingnya. Kanan kiri sama di bawahnya kan itu ada. Bisa untuk foto-foto nanti gitu? Pasti. Aman enggak? Ya nanti bisa dipikirkan, yang penting gambar dulu aja. Oke. Jadi ini support yang juga memang diharapkan juga ya. Artinya ada sebuah ruang yang bisa didedikasikan meskipun tidak agak mengurangi itu ya excitementnya tadi ya, tapi itu tetap dibutuhkan. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir sebenarnya gerakan-gerakan itu kan uangnya itu kan nggak banyak dong. Iya kan? Kok ya asik-asik aja dijalankan, kenapa itu? Jadi gini, Pak, masalah modal, masalah uang yang kita keluarkan untuk beri bahan baku, cat dan lain sebagainya, itu akan kalah dengan ketika kita sudah gambar dan kita udah ada hasil di tembok, Pak. Gimana? Misalkan kita ngeluar spend money misalkan 200 ribu misalnya. Padahal tuh anak-anak tuh kadang masih belum kerja, masih belum kerja, masih dapat uang dari orang tua. Nah, ketika dia sudah gambar di tembok dan sudah jadi, uang 200 ribu itu udah lupa, Pak. Yang penting saya itu gambar, hasilnya bagus, dapat spot, dah. Itu kalau mau gambar yang tadi Anda sudah bilang untuk survei heaven spot itu rembukan sama teman-teman itu. Kalau personal kadang saya sendiri, kalau sama teman-teman ya paling 2 orang 3 orang. Oh gitu ya. Itu rembukannya serius itu ya? Rembukannya sebenarnya nggak serius. Oh nggak serius? Celelean sih. Ya kadang sama teman-teman itu pas naik motor diperagain, kayak lagi di traffic light, coba tengok kanan kiri, kira-kira spot yang bagus di mana. Oh gitu. Nah, tapi kan harus rembuk nanti gambar apa gitu kan? Enggak. Oh pokoknya malam-malam jam 2. Jadi gini, Pak, kalau tiap personal di street art itu mereka punya style. Punya karakter sendiri gitu.
Oke. Jadi misalkan karakternya ada yang bikin landa, ada yang bikin macan, itu ya karakter mereka seperti itu. Oke. Tinggal nanti. Saya mudeng sekarang. Jadi sebenarnya ini memang apa ya? Kepuasan lah. Ya, kepuasan. Sebenarnya kepuasan ya. Outputnya ke kepuasan. Jadi ongkosnya berapapun diongkosi gitu ya. Oke. Diadakan. Sampai sekarang masih enggak Anda? Sampai sekarang sudah enggak sih Pak. Enggak, jujur aja lah. Sudah enggak. Terakhir kapan? Propaganda sih. Terakhir kapan? Terakhir itu 2015-an sih Pak. Oh 2015? Ya, udah lama banget Pak. Oh. Saya udah enggak kuat melek malam Pak. Oke. Nah ini apa dari yang Anda lakukan selain kepuasan, ada manfaat nggak untuk itu? Apa ya seperti inspirasi, apa insight pribadi dengan melakukan itu, apa yang Anda dapatkan sebenarnya? Jadi gini Pak, kepuasan dari apa yang sudah kita lakukan di street art itu adalah otomatis nama kita tersebar di mana-mana. Sesama pelaku pasti tahu, oh gambarnya si A udah dari sana, oh berarti dia konsisten, dia gambar gitu. Dan itu pun tidak hanya di Semarang. Jadi di Indonesia itu ada banyak banget street art yang itu saling bersinergi gitu. Yang saling tukar info, misalkan dari Jakarta main ke Semarang, yuk kita cariin spot. Misalnya kita main ke Jakarta atau ke Jogja, mereka cariin spot untuk gambar kayak gitu. Nah, keuntungan dari masing-masing personal yang sudah melakukan itu adalah satu, mereka puas tadi. Yang kedua, biasanya kalau karyanya bagus banyak dikenal banyak orang sih. Oke. Kayak gitu. Jadi orang banyak notice, oh ini karyanya bagus sih. Jadi setiap karya itu kan pasti ada taggingnya, misalkan nickname-nya siapa gitu. Oke. Dan yang paling terakhir banyak temannya Pak. Oke, tapi kan tidak semua endingnya seperti yang Anda lakukan. Kalau sekarang endingnya Anda itu kurang lebih, kalau boleh saya tangkap, Anda sekarang punya galeri. Punya usaha clothing store. Clothing store, ya itu kan ending yang menurut saya apa ya, positif sekali. Apakah selalu endingnya seperti itu? Tidak. Endingnya ada yang cuman have fun aja. Jadi kalau ngomongin antara ending, sad ending atau happy ending, jadi biasanya kalau yang teman-teman yang nggak ada tujuan untuk bikin sesuatu ya biasanya buat hobi aja. Dan itu yang sah-sah saja kok ya? Sah-sah saja ya? Hobi. Istilahnya kalau kita ngomongin pemusik, otomatis kan dia bikin lirik, bikin lagu. Kalau street art, mereka bikin sketch, mereka bikin gambar di ruang publik, kayak gitu sih. Karya mereka seperti itu. Meskipun itu tidak ada benefit untuk dia, kayak gitu Pak. Iya. Lah, yang Anda lakukan di galeri Anda apa? Bikin sesuatu yang biar ada value Pak. Realistis sih saya sih. Idealis tapi realistis. Kayak streetwear gitu kan ya? Ya. Yang bikin apa? Distro gitu, clothing store. Itu cuman memang kenapa namanya bisa Prigel Galeri. Nah, jadi Prigel itu kan nama bahasa Jawa yang tadi Anda katakan tadi ya. Saya katakan tadi. Nah, galerinya adalah fungsional dari tempat yang saya bikin itu selain untuk ngedisplay produk teman-teman melalui merchandise, itu juga sebagai ruang pamer. Galeri kan, ruang pamer gitu sih. Artinya dari kegiatan hobi yang uraan, yang vandal, itu ternyata bisa diarahkan menjadi sebuah usaha yang positif dan menghasilkan. Iya, menghasilkan. Iya kan? Iya. Itu memang tergantung orangnya atau tergantung lagi support system itu juga membantu nggak? Support system sangat membantu. Sangat membantu. Ya. Kayak cerita saya tadi, saya kenal sama salah satu band, akhirnya saya kenal banyak orang-orang yang punya latar belakang berbeda di situ, ya akhirnya yang saya rasakan sekarang Pak. Oh gitu ya? Support system itu ketika kita apresiasi, kita support teman-teman dari latar belakang yang berbeda kayak seni, street art, hip hop, terus ada graffiti, ada skateboard, ada BMX gitu. Ketika kita saling support ya itu akan timbul ekosistem yang baru gitu. Itu ada tempatnya nggak di Semarang? Belum ada. Lah Mbok, ayo kalau itu enaknya di mana? Taman Indonesia Kaya gimana? Boleh sih Pak itu. Boleh sih. Cuman sekarang udah bagus kok Pak. Lah gambari wae toh. Udah ada gambarnya. Udah tergelitik nggak gambari dia. Eman-eman sih. Gambarnya bagus. Gambarnya bagus. Ini lucu loh. Ya. Ini lucu. Saya punya perasaan juga. Ternyata punya perasaan ya. Jadi kalau tempatnya terlalu bagus ya Eman. Ada nggak tempat-tempat tabu yang tidak boleh digambari?
yang disepakati oleh street artist seperti Anda? Tempat pemerintahan. Oh, pemerintahan nggak boleh? Saya memang nggak mau Pak ada masalah di situ. Tapi ada nggak yang nekat? Ada. Jarang. Yang nekat jarang. Nggak, artinya jarang kesepakatan banget. Antar pelaku kan? Pelaku antar para vandal. Itu kan mereka ada gentleman agreement dong? Ya, ada gentleman agreement-nya ada. Apa? Kantor pemerintah? Ya, kantor pemerintahan. Rumah ibadah? Kantor polisi, rumah ibadah. Rumah ibadah. Ya. Sekolah boleh? Sekolah boleh. Orang lain nggak boleh, sekolah dewe boleh gitu. Sekolah ada Pak, sekolah boleh? Ada. Boleh ya? Bukannya kita memperbolehkan, cuman kita tetap bikin sesuatu yang itu ada korelasinya dengan pendidikan. Enggak, tapi yang vandal maksudnya memang vandal loh. Kalau yang vandal? Vandal itu ada gentleman agreement-nya enggak? Ada. Lah ya, maksud saya sekolah boleh enggak kalau vandal? Sekolah? Enggak lulus terus langsung vandal? Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Oke, tapi ada ya semacam batasan-batasan. Ya, tetap ada. Normal lah ya. Dan ini ya menurut saya luar biasa sekali. Ini menarik sekali buat saya bahwa seorang yang bebas istilahnya bebas uraan, ugal-ugalan, mereka tetap ada pakem-pakem yang disepakati bersama ya. Jadi dan tidak semua yang awalnya dari gerakan yang bebas semacam ini juga akhirnya akan menjadi sebuah usaha ekonomi seperti Anda. Tapi bisa saja nanti berakhir menjadi sebuah hobi gitu aja ya. Jadi menarik sekali. Tapi dengan Anda menjadi hobi ini, Anda merasa puas atau gelo gitu rasanya? Puas Pak. Puasnya adalah ketika kita melakukan hobi menjadi sebuah pekerjaan. Jadi kan happy Pak. Nggak ada istilahnya nggak ada tendensi, nggak ada sesuatu hal yang memaksa kita. Dan mungkin itu juga sesuai dengan usia mungkin ya. Usia juga, yang penting hobi itu Pak. Hobi menjadi sebuah pekerjaan. Dan juga kebutuhan toh. Ya pasti kan? Kalau itu. Sekarang sudah dulunya bujangan, sekarang keluarga dan lain. Dan memang kesempatannya terbuka lebar ya. Seperti yang tadi kalau Anda bikin distro misalnya, siapa tahu jadi seperti Supreme itu ya. Iya. Atau Amin, Pak. Off-White. Terus apa lagi? Gitu. Banyak sih. Saya kepaksa, ini saya ngomong itu saya bukannya kenal loh. Ya. Saya tanya anak saya yang streetwear itu apa aja. Ya Supreme, Off-White. Ya. Saya punya sih, tapi KW. Yang kalau Off-White kan mahal sekali Mas Yan. Mahal. Berarti nanti kapan-kapan saya tak ke galerinya Mas Gary ke Prigel. Di mana itu Mas? Di Tembalang. Lokasinya di daerah Banjarsari. Oke. Ya. Oke. Jadi tapi overall kalau boleh menilai, sebenarnya di Semarang ini ekosistemnya sudah cukup baik atau belum? Kalau ekosistem di Semarang sampai tahun 2020 ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang mulai muncul kolaborasi, mulai muncul suatu hal yang baru, teman-teman saling support, kayak gitu sih Pak. Nggak ada yang model-model saling menjatuhkan, itu udah minim sekarang. Yang tadi Anda katakan ya, antara persaingan dan lain-lain itu ya. Tapi kalau saya lihat begini, jadi street art ini ternyata sudah mengglobal. Iya. Iya kan? Dan bisa menjadi sebuah bidang usaha, bisa menjadi tempat yang bisa menarik sebuah tourism. Iya. Jadi sebenarnya ini punya potensi kalau dikelola dengan baik dan benar gitu ya. Iya. Ya sama yang saya lakukan Prigel ini adalah saya pengennya sih Pak, pengennya ketika ngomongin street art di Semarang itu mereka mikirnya Prigel. Kayak kita ngomongin di Bali misalkan. Joger pasti. Joger. Ya, kalau di Jogja Dagadu. Ya, gitu. Saya sih pengennya kayak gitu, nimbulin suatu statement. Kalau di Semarang Prigel. Kayak gitu. Ya ini masih proses juga sih. Meskipun sudah cukup lama dari tahun 2013. Masih terus propaganda, masih terus ya. Kaosnya itu gambarnya apa? Ini gambarnya? Bukan Pak, ini kebetulan patch dari teman-teman saya koleksi. Emblem gitu. Oke. Jadi kalau Prigel itu lebih ke font logo gitu ya Pak, tipografi gitu. Seperti logo. Supreme itu juga ya, seperti Supreme itu ya. Prigel gitu aja tulisannya. Tulisannya ya PRI GL. Kan saya pernah lihat nggak ada I, nggak ada E-nya itu PRGL. PRGL ya. Itu juga sama? Sama. Ya kita main-main font sih Pak sementara. Dan kita pernah bikin yang Semarangan banget, ada visualnya warak.
Terus ada yang sempat rame itu kita bikin yang seri LCSP. LCSP itu jadi kita bikin font lumpia, congyang, Sunan Kuning dan Prigel gitu. Ya kita ngambil dari nama-nama yang LCSP itu ya, lumpia, congyang, Sunan Kuning dan Prigel. Ya bentuknya font gitu aja turun ke bawah. Antara lumpia dan Sunan Kuning kok ya memang member ya. Ya gitu sih. Produknya lumpia dan congyang itu dianggap khas Semarang. Ya. Sunan Kuning juga khas Semarang. Oke. Ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Gitu. Kelihatannya Anda nggak bisa lepas dari unsur rodok ugal-ugalan itu ya. Iya Pak. Memang seperti itu. Street art itu memang nggak bisa sopan itu ya rasanya ya. Yes. Dalam tanda petik ya. Iya. Ya betul ya. Harus liar Pak. Harus liar. Tapi pada saat pada waktu yang bersamaan memang buat saya ada kejujuran. Ya. Ada kepolosan yang ingin diungkapkan. Tapi ya itu dengan cara yang sedikit liar lah. Ya. Atau kadang liar sekali. Ya kita kayak gitu sebenarnya kita menentukan segmentasi sih Pak. Segmentasi kita mau menjual produk ke segmentasi mana. Kalau kita ngomongin anak muda kan pasti suka dengan hal-hal. Ya jelas anak muda sih. Gitu. Generasi hip hop dan lain-lain. Ya, kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ketika bikin sesuatu itu kita harus ngelihat dulu segmentasi pasarnya siapa. Lebih ke cowok atau ke cewek. Oke, jadi ini luar biasa. Kalau saya bisa rangkumkan ya, ini si Mas Gary ini satu contoh bagaimana seorang anak muda yang berangkat dari sebuah kegelisahan dan dia merasa tidak puas dengan sistem awalnya, tapi dia punya bakat yang dia bisa salurkan lewat coret-coret di dinding, lewat goresan-goresan, lewat cat pilox dan lain-lain. Tapi dalam benaknya dia itu punya rencana bagaimana mengkapitalisasi hobinya ini menjadi sebuah usaha yang bisa menggerakkan ekonomi, baik untuk keluarganya bahkan mungkin satu ketika bisa untuk kota loh. Ya kan, seperti Anda katakan untuk teman-teman dulu sih Pak. Untuk teman-teman dulu ya. Anda mulia loh. Soalnya teman-teman itu sebenarnya mereka punya banyak potensi, tapi mereka bingung ketika outputnya dia bikin produk ini mau dijual kemana. Oke. Jadi aku pikir itu Prigel semacam embernya Pak. Oke. Jadi saya itu dan teman-temannya bikin Prigel itu embernya dan teman-teman itu yang isi. Kita pengennya seperti itu. Pak, menurut saya ini sebuah juga yang bagus sekali Mas Gary, apa yang Anda pikirkan. Jadi artinya Anda menciptakan wadah untuk menampung yang liar-liar itulah sebenarnya. Dan bagaimana bahkan mungkin Anda bisa mengarahkan tidak hanya sekedar vandal, tidak hanya sekedar tagging dan lain-lain atau merusak dalam tanda petik, karena akhirnya orang akan merasa happy sebenarnya bukan karena dia merusak, tapi pada saat dia merasa dirinya bermanfaat mungkin ya. Oke. Ya ini mungkin sudah agak serius, sekarang kita main game gitu ya. Main game. Ini kalau gamenya apa? Saya ini ada arahannya tapi saya pengen tanya juga ini saya selalu tanya. Ada game namanya, ini game saya suka sekali gamenya psikologi dari Jepang namanya Kokologi. Jadi andai kata misalnya ada seekor burung masuk ke rumah jenengan ya toh. Burung itu warnanya biru. Nah, terus besoknya dia berubah warna jadi kuning. Terus besoknya lagi jadi merah terang, merah darah itu. Besoknya lagi jadi hitam. Oke. Besoknya lagi kalau Anda kira-kira burungnya berubah warna jadi apa? Hitam, satu, A hitam, B kembali jadi biru, C jadi putih, D jadi emas. Anda pilih apa? Dari 4 jawaban itu ya? Emas. Ya. Nanti, ini kita berhenti dulu ya. Nanti kita sambung dengan segmen berikutnya. Jawabannya dan refleksinya seperti apa dari seorang Gary, seorang anak muda yang gelisah dan sedang menemukan jalannya untuk menjadi wirausaha.
Masih ingat tadi jawabnya burungnya apa? Emas. Emas ya? Jadi burung biru masuk, kemudian berubah jadi warna kuning. Kemudian merah terang, merah darah, jadi hitam. Ya. Kemudian saya tanya, esoknya kalau berubah warna jadi apa? Ya. Apakah tetap hitam? Ya. Apakah jadi biru lagi? Ya. Atau jadi kuning? Atau jadi putih? Atau jadi emas? Ya. Anda pilih emas? Ya. Mau tahu jawab apa? Analisanya enggak, Mas? Pengen tahu tuh. Oh, pengen. Ya. Penasaran. Ya. Jadi gini, kalau ternyata milih warnanya besok tetap jadi hitam. Ya. Ternyata itu ini kokologi itu psikologi Jepang lah. Ya. Itu ternyata menunjukkan orang yang pesimis. Ya. Ireng tetap ireng ya. Nggak bisa berubah. Ya. Kalau berubah jadi biru, itu orang yang optimis. Wah, bisa kembali ke warna asal. Ya. Kalau jadi putih, itu ternyata orangnya tenang. Dia bisa menghadapi perubahan lah, artinya tenang lah dia. Lah yang emas ini, Mas. Rada repot ini ternyata. Emas itu ya, Mas. Ya. Kita deg-degan. Emas itu ternyata menunjukkan orangnya ternyata berani, inovatif, dan dia tegas. Betul enggak, Mas? Betul, Pak. Betul. Wah, tepuk tangan. Lega ya, Mas. Lega. Aku ya lega. Sebab kalau Anda jawabnya hitam, aku jelaskan susah. Oke. Jadi kokologi ya, Pak. Kokologi. Jadi ternyata dia memakai metafor dan nggak tahu dia sudah diriset gimana sehingga jawaban itu merefleksikan the inner thought, pemikiran yang terdalam konon loh ya. Ya, jadi ya kelihatannya sudah cocok ini dengan jiwa Anda yang pemberani, inovatif, tegas berani nabrak itu ya. Oke, ini terus ada game satu lagi nih. Bikin kata-kata. Ini ada ya jago tuh kalau kata-kata. Kalau kata-kata cinta jago, Pak. Cinta jago. Nanti ini kata-kata cinta wis ini. Berakhir aja ya. Berakhir. Berarti huruf akhirnya. Huruf akhir. Dengan T apa? T. Tempat. 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 Tepat juga bisa ya. Takut. Tikus. Itu depannya ya. Itu depannya ya. Apa ya? Sempit. Terbit. Kempit. Aku kok rodok saru ya. Antara sempit kempit. Cinta, kata-kata cinta. Kata-kata cinta ya. Yang belakangnya T, kata-kata cinta. Tepat. Oh, tepat sudah. Tadi tempat. Aku tepat. Sudah. Rapet, Mas. Rapet. Oke. Cukup ya. Ya, Pak, cukup. Lama-lama nanti saya kebablasan ya. Lupa. Jadi tadi sempat ngomong soal itu ya, cerita sempat urusan dengan yang berwajib tuh gimana ya? Ini iseng aja, saya tadi kok pengen mengeksplorasi sedikit aja. Itu pas apes, Pak. Pas apes ya? Pernah ya? Pernah. Ketangkap ya? Enggak ketangkap sih. Oh, enggak ketangkap? Ya maksudnya mereka berhenti nanyain, maksudnya enggak sampai dibawa ke kantor. Yang pernah dibawa ke kantor temen waktu itu. Oh, pernah dibawa ke kantor ya? Okay. Waktu itu malah saya habis ngerespon sesuatu, habis gambar, memang mereka udah tahu dari jauh lah, dan saya kebelet buang air kecil, Pak. Oh, kamu terselamatkan? Ya, enggak, buang air kecil malah saya disamperin, itu yang kejadian saya. Oh, oke. Ditanyain, tadi habis ngapain, Mas? Habis gambar, Pak, lah sebelumnya gambarnya jelek kok. Bapak lihat dulu aja toh, nanti di sana kalau gambarnya jelek, besok saya ganti, Pak. Kalau gambarnya bagus ya biarin. Terus Bapak aparatnya ke sana, saya balik, Pak. Sakit sok gitu. Kamu gambari lagi? Enggak, maksudnya saya suruh ngecek gambarnya. Terus saya cabut gitu. Oke. Kelimpe soalnya. Tapi boleh nggak sharing aja, nggak tahu. Ini kan kamu pasti dalam kegiatan yang tadi kamu sebutkan ini mungkin ada sesuatu yang nak diceritake iki ya rodok ngisen-ngisen tapi ya rodok gimana dan tidak ada yang tahu. Ya. Sekarang mau nggak diceritakan? Apa, Pak? Ya nggak tahu. Yang kamu pernah lakukan nggak ada yang tahu, tapi sebenarnya gimana gitu loh. Yang mungkin menegangkan atau memalukan atau gimana? Kalau memalukan pernah, Pak.
Enggak, artinya kegiatan yang kamu lakukan sampai gawe geger wong dan tidak ada orang yang tahu siapa melakukan padahal itu jenengan. Pernah. Ada enggak yang sampai hari ini loh? Ada. Enggak ada yang tahu. Ada, Pak. Belas enggak ada yang tahu. Iya. Lah, keberatan enggak di-sharing di sini? Kalau saya sebenarnya enggak keberatan sih, Pak. Oh, gak gitu. Lah yang keberatan siapa? Yang keberatan mungkin yang bersangkutan. Pak H mungkin. Kebetulan mungkin nanti mobilnya saya tempeli kan. Jadi itu sih Pak, propaganda yang saya lakukan, istilahnya isu yang saya bikin biar nama Prigel ini tetap ada orang yang pengen tahu dan mungkin sudah tahu itu terus melakukan repetasi atau perulangan visual itu Pak. Jadi gimana caranya saya bikin visual itu dalam medium stiker. Terus? Medium stiker itu saya tempel di beberapa ruang publik. Cuman memang harus pakai etika ya Pak ya. Yang spotnya istilahnya kayak kotak listrik yang udah kotor, yang udah banyak poster-poster kayak kuras WC dan lain sebagainya itu saya tempel di situ. Dan pada akhirnya itu menimbulkan pola pikir di anak muda yang kebetulan jadi loyal customernya di Prigel itu akhirnya mau nggak mau mereka ikut gitu loh. Ikut apa yang sudah kita lakukan. Kayak kita stiker slap ya, kayak nempel di ruang publik di tempat-tempat yang sudah ada. Bahkan di mobil-mobil juga ya? Di mobil pernah Pak saya. Mobil, motor pernah. Jadi ketika ada customer datang ke Prigel beli produk, itu mereka pasti menanyakan, bukan menanyakan cari produk apa. Mas, ada stikernya enggak? Gitu. Malah sempat saya dulu kepikiran beli stiker dapat kaos Pak. Soalnya apa? Ketika customer datang ke toko untuk beli, itu pasti yang ditanyakan stikernya itu ada apa enggak. Pernah suatu kejadian. Loh, berarti Anda ya wis beken toh? Ya beken. Sudah beken toh? Ya. Gitu. Jadi gitu, kayak stiker itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi sesuatu barang yang sakral gitu, yang ya? harus mereka miliki ya. Gitu. Oh, dan itu mereka ya padahal bisa bikin sendiri tapi bisa. enggak puas gitu ya. Puas ya. Ori, puas. yang ori itu ya, carinya yang ori ya. Padahal sebenarnya kalau mereka ngulik digital printing sebenarnya bahannya juga sama gitu. Mungkin kalau nggak datang ke Prigel langsung dapat stikernya itu kurang gitu, kurang greget. Dan memang atmosfer yang saya bikin di toko saya itu kan memang ya street art banget gitu, ada muralnya. Oh gitu ya? Ada ya. Wah kalau gitu di pilar toko depan itu full stiker slab semua, ada stikernya semua kayak gitu. Di depannya kadang setahun sekali, 6 bulan sekali itu ada gambar dari. Itu sejak kapan galerinya? 2013. Oh ya sudah lama juga ya. Oke. 2013. Oke. Nah kayak hal yang pengen saya sampaikan yaitu Pak, propaganda lewat stiker itu. Dulu saya juga pernah bikin stiker kecil-kecil gitu, saya tempel di motor, pas di kampus, pas di mall. Saya nggak ke mallnya tapi ke tempat parkir aja Pak untuk nempel stiker. Ya tujuannya itu perulangan gitu, biar orang kan notice terus Prigel apa sih. Oke. Jadi kalau dilihat apa dari support system yang apa sudah ada ini, kamu pengen ada apa yang bisa ditingkatkan nggak? Ada Pak. Apa? Sebenarnya yang pengen saya tingkatkan itu adalah kolaborasi Pak. Oh kolaborasi. Ya aku sih pengennya kolaborasi itu timbul dari teman-teman sendiri gitu loh Pak. Kayak kita kan ada teman musik, ada teman penggiat atau latar belakang yang berbeda-beda, itu bisa jadi satu gitu Pak. Bikin sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin kayak festival gitu kali ya? Bukan sih Pak. Kalau festival kan konteksnya terlalu gede dan terlalu banyak pikiran yang harus dikolaborasikan di situ gitu. Ya paling kolaborasi sama band atau kolaborasi sama. Enggak, tapi maksudnya ruangannya berupa kegiatan. Kalau enggak kan susah. Kalau bahwa lewat kegiatan misalnya festival tadi kemudian bisa muncul interaksi kan sebenarnya. Iya. Kalau kayak gitu sudah pernah kita lakukan sih Pak di Prigel. Oh sudah? Pernah. Bikin pameran, terus bikin live session band pernah. Dulu pernah figuran. Tapi harus ada sesuatu yang mengikat Mas menurut saya. Kalau mengikat selama ini kita enggak sih Pak. Misalnya bikin api unggun dulu. Enggak, kalau yang mengikat sudah berjalan sekitar 4 tahun itu kita bikin acara daging di atas bara Pak. Namanya daging di atas bara setiap Idul Adha. Nyate kuwi jenenge. Ya cuma bikin caranya ya itu salah satu ruang. Oh pas Idul Adha. Ya salah satu ruang istilahnya teman-teman bisa kumpul, bisa sharing. Oh lah itu gitu. Toh? Iya.
Itu emang sudah dibikin intens. Lah tapi jangan daging di atas bara. Apa, Pak? Sepatu di atas bara. Ya enggak. Toh. Pakai batu panas tuh loh. Pernah enggak orang? Bara? Bukan. Cara Papua masak. Wah keren Mas. Batu panas Pak? Batunya dipanasi sih. Iya. Nanti dagingnya dimasak di atas batu panas, tutupi daun-daun rempah-rempah. Iya. Wah itu beda. Cari teman-teman Papua untuk ngajari. Untuk ngajari Pak? Wah itu keren itu. Itu kan dari suku Maori juga di New Zealand juga sama. Iya. Nah itu bisa berarti batunya itu dibakar dulu? Dibakar dulu. Terus dagingnya tumpangin ditutupin daun. Betul. Jadi kalau bara kan biasa, tapi kalau di atas batu panas dan juga bisa ada khasnya interaksi dengan apalagi kalau teman-teman Papuanya juga bisa dilibatkan, ya kan? Ya. Wah itu menarik toh. Bisa belajar hal baru gitu Pak. Iya, kalau itu diperbesar artinya memang butuh satu pengikat itu. Jadi kalau dengan itu Anda pikir nanti support sistemnya dengan kolaborasi bisa lebih membaik itu ya. Oke. Yang penting saling ketemu, ngobrol, bikin proyek apa, gitu ya. Kita bisa bantu ya Pak. Oke. Tapi kalau ada tukaran, ada saingan, gebuk-gebukan sidik ya wis lah ya wong cah nom ya. Tapi minim sih Pak. Minim. Minim. Yang tujuannya memang berkarya minim Pak. Oh gitu ya. Kalau yang tujuannya berkarya nggo gelut ya. Ada ini yang rodok sesat itu ya. Sesat. Tapi yang biarkan saja. Biarkan saja. Tapi kalau bersaing cuma jengkel-jengkelan gitu ya. Sudah biasa terus tantang-tantangan api-apian itu ya biasa ya. Oke. Jadi menarik sekali para sobat latihan perbincangan kita dengan Mas Gary ini, seorang anak muda yang telah mendedikasikan waktunya, energinya, idealismenya demi kota yang sangat dicintainya. Dan demi untuk membangun sebuah kolaborasi, sebuah support system untuk membangun sebuah ekosistem bagi sebuah kota. Jadi seni jalanan dan kegelisahan itu akan terus bergandeng tangan, akan terus berkelindan, saling mengisi, bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang. Seni jalanan adalah kanvas lapang bagi jiwa-jiwa muda yang terbarukan, yang tidak mungkin dibingkai, dikekang dengan sebuah atau sebaris aturan. Beri mereka ruang dan mereka akan melangitkan riang. Beri mereka kepercayaan, niscaya mereka akan menghasilkan. Seni jalanan berawal profan, berakhir tetap urakan. Seni jalanan adalah sebuah paradoks. Seni jalanan adalah sebuah ekspresi yang tidak tertampung dalam ruang-ruang seni yang resmi dan formal. Seni jalanan adalah sebuah kejujuran yang selalu tampil tidak sopan, tapi penuh ketulusan dan kejujuran. Oke, makasih Mas Gary sudah sharing-sharing, banyak yang bisa kita pelajari. Ada pesan untuk teman-teman yang terakhir? Untuk pesan ke teman-teman sih intinya jangan malu. Terus apresiasi apa yang dilakukan teman-teman Semarang, entah itu event, entah itu apapun, yang penting saling support, kita semua akan maju bareng-bareng dan Semarang akan keren. Makin hebat gitu ya? Ya. Semarang makin hebat. Makin hebat. Oke. Terima kasih Mas Gary, makasih. Ya. Jadi kita sudah banyak belajar, jadi terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan. Jangan lupa untuk share, like, and comment. Saya Haryanto Halim, sampai jumpa di episode latihan yang akan datang. Bye-bye.